Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik hidayah serta inayahnya, kita kembali bisa bermuajahah menjalin ukhuwah Islamiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarga beliau, para sahabat tabi'in dan kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, para pecinta Al-Quran yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, mari kita sama-sama kita kaji kitab Hidayatul Mustafid fi Ahkamit Tajwid tentang bagaimana cara membaca basmalah di antara dua surah. Sebelum kita lanjutkan, bahwa kitab ini Hidayatul Mustafid fi Ahkamit Tajwid adalah salah satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar Ahlul Quran bernama Asy-Syaikh Muhammad Al-Mahmud, yang kitab ini banyak dipelajari di pesantren-pesantren yang berada di Indonesia. Kitab ini membahas tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yang kita kenal dengan ilmu tajwid atau tahsin Al-Quran. Pada kesempatan di pagi hari ini saya akan membahas tentang hukum membaca basmalah di antara dua surah, yang saya akan buka di halaman kelima. Posisi baris ke-4 dari atas. Faslun, adapun fasal fi ahkamil isti'adati wal basmalah, fasal tentang hukum bacaan isti'adah dan basmalah. Pada pagi hari ini saya akan mencoba kita kaji pembahasan tentang basmalah di antara dua surah. Apa maksud daripada basmalah di antara dua surah? Adalah basmalah di antara akhir surah dan awal surah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza atal qari'u, apabila datang seorang qari. Qari itu pembaca Al-Quran. Bil basmalati, dengan membaca basmalah. Bainas surataini, di antara dua surah. Artinya basmalah berada di akhir surah dan awal surah. Faka, maka berapakah wajhan, cara, fiha, di dalam membaca basmalah di antara dua surah. Fiha, di dalam membaca basmalah di antara dua surah, arba'atu aujuhin, ada 4 cara. Thalathatu aujuhin, 3 cara. Jaizatun, diperbolehkan. Wa wahidun, dan 1 cara lagi. Ghairu jaizin, tidak diperbolehkan. Jadi di sini ada 4 cara membaca hukum basmalah di antara 2 surah. 3 cara diperbolehkan,
dan satu cara tidak diperbolehkan. Amma thalathatul jaizatu, adapun 3 cara yang diperbolehkan, fal awwalu, maka adapun yang pertama, minha, dari 3 cara yang diperbolehkan, qat'ul quli, yaitu yang pertama adalah memutuskan semuanya, diwakafkan semuanya. Wathani, dan yang kedua, waslul basmalati fi awalis surati, menyambungkan basmalah dengan awal surah. Wathalithu, dan yang ketiga, waslul kulli, menyambungkan semuanya. Wa amma ghairul jaizi, dan adapun satu cara yang tidak diperbolehkan, fahuwa, yaitu ma idza wusila, apabila disambungkan akhir surati, akhir surah, bil basmalati, dengan basmalah, wa wuqifa, dan lalu memberhentikannya, diwakafkan, wa btudi'ah, dan dimulai kembali, bima ba'daha, artinya pada kalimat setelahnya. Wa wajhu adami jawazihi, dan cara inilah adalah cara yang tidak diperbolehkan, annahu, bahwasanya cara yang tidak diperbolehkan tersebut, yuhimu, dikhawatirkan, ditakutkan, annal basmalata, bahwasanya basmalah, min akhir surah, berada di akhir surah. Baik, kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan bahas tentang bagaimana cara membaca basmalah di antara surah. Ada 4 cara membaca basmalah di antara 2 surah, 3 cara yang diperbolehkan dan 1 cara yang tidak diperbolehkan. Kenapa 1 cara tidak diperbolehkan? Karena khawatir, ditakutkan basmalah berada di akhir surah. Baik, kita praktekkan bagaimana cara membaca basmalah di antara 2 surah ini. Yang pertama, 3 cara yang diperbolehkan adalah qat'ul kulli. Qat'ul kulli, memutuskan semuanya. Baik, kita sama-sama praktekkan. Kita praktek akhir surah Al-Fatihah dan awal surah Al-Baqarah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Masih cara yang pertama, memutuskan semua. Kita berikan contoh akhir surah An-Nas dan awal surah Yasin. Minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Masih cara yang pertama, akhir surah Al-Kautsar dan awal surah Al-Kafirun. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik, kita lanjut. Cara yang kedua, yaitu waslul basmalati fi awali surah, menyambungkan basmalah pada awal surah. Masih akhir surah
Al-Fatihah dan awal surah Al-Baqarah. Kita praktekkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kita berikan contoh yang lain. Akhir surah Al-Kautsar dan awal surah Al-Kafirun. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita berikan contoh satu lagi. Masih cara kedua, yaitu menyambungkan basmalah pada awal surah. Kita berikan contoh akhir surah An-Nasr, kemudian awal surahnya Al-Ikhlas. Innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baik, kita lanjut. Kita praktekkan cara yang ketiga yang diperbolehkan, yaitu waslul kulli, menyambungkan semuanya. Menyambungkan semuanya artinya akhir surah disambungkan dengan bismillah, disambungkan dengan awal surah. Kita praktekkan akhir surah Al-Fatihah disambung dengan bismillah, disambung dengan awal surah Al-Baqarah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kita praktekkan akhir surah Al-Kautsar disambung dengan bismillah, disambung dengan awal surah Al-Kafirun. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita berikan contoh yang lain. Akhir surah An-Nasr disambung dengan basmalah, kemudian disambung dengan Al-Ikhlas. Innahu kana tawwaban. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baik, kita lanjut. Pada pembahasan berikutnya adalah kita praktekkan bagaimana satu cara yang tidak diperbolehkan, yaitu menyambungkan akhir surah. Idza wusila akhir surah, menyambungkan akhir surah bil basmalati, dengan basmalah. Wuqifa, lalu muwaqafkannya. Wabtudi'a bima ba'da, dan memulai kembali dengan kalimat berikutnya. Kita berikan contoh akhir surah Al-Fatihah disambung dengan basmalah, kemudian berhenti, lalu kita lanjut dengan awal surah Al-Baqarah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Kita berikan contoh akhir surah An-Nasr disambung dengan basmalah, lalu menyambung dimulai kembali pada awal surah Al-Ikhlas. Innahu kana tawwaban bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kita praktikkan surah yang lain. Akhir surah An-Nas disambung dengan bismillah, kemudian dimulai kembali awal surah An-Naba. Minal jinnati wan nasi bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Baik. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, para pecinta Al-Quran, kenapa cara yang keempat ini tidak diperbolehkan? Karena annahu yuhimu annal basmalata min akhir surah. Karena cara yang tidak diperbolehkan ini dikhawatirkan dianggap basmalah, ya, dianggap basmalah berada di akhir surah. Jadi khawatir dianggap basmalah di akhir surah. Maka cara yang terakhir ini tidak diperbolehkan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, para pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada, 4 cara ini, cara membaca basmalah di antara 2 surah ini berlaku pada surah-surah, hampir semua surah, semua surah, kecuali ada pengecualian, yaitu pada akhir surah Al-Anfal dan awal surah At-Taubah. Maka para ulama merumuskan 3 cara. Yang pertama dengan cara waqaf, artinya diwakafkan semua tanpa basmalah. Kemudian yang kedua dengan cara mewasalkan dengan tanpa basmalah. Yang ketiga adalah dengan cara saktah, berhenti sejenak tanpa bernapas dengan niat melanjutkan bacaan. Baik, kita berikan contoh. Tidak ada di kitab ini, tapi kita tambahkan penjelasan bagaimana cara membaca akhir surah Al-Anfal dan awal surah At-Taubah dengan 3 cara tadi, yaitu waqaf, wasal, dan saktah. Yang pertama dengan waqaf. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mohon maaf, ayatnya bukan itu. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Jadi yang pertama adalah mewakafkan akhir surah Al-Anfal dan awal surah At-Taubah. Perlu kita ketahui bahwa pada awal At-Taubah ini kita tidak diperbolehkan, kita dilarang untuk membaca basmalah. Jadi 3 cara ini tanpa membaca basmalah. Cara yang kedua adalah mewasalkan akhir surah Al-Anfal dan awal surah At-Taubah. Innallaha bikulli syai'in alimun. Bara'atum minallahi wa rasulih. Cara yang ketiga adalah dengan cara saktah. Apa itu saktah? Berhenti sejenak tanpa bernafas
dengan niat melanjutkan bacaan. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, 3 cara ini adalah 3 cara yang dikecualikan khusus pada akhir surah Al-Anfal dan awal surah At-Taubah. Sedangkan 4 cara yang ada di kitab ini, yang pertama adalah memutuskan semua, menyambungkan basmalah dengan awal surah, menyambungkan semua, dan cara yang tidak diperbolehkan, satu cara ini adalah menyambungkan akhir surah dengan basmalah. Adalah 4 cara khusus pada akhir surah atau awal surah di semua surah yang ada dalam Quran, kecuali di akhir surah Al-Anfal dan At-Taubah. Demikian pembahasan kajian tahsin pada pagi hari ini, mudah-mudahan menambah keilmuan kita di dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bacaan kita semakin tambah sempurna lagi, tambah bagus lagi, semakin bersemangat lagi untuk membaca, mempelajari Al-Quran Al-Karim. Ada pepatah Arab mengatakan, man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Siapa orang yang bersungguh-sungguh dalam mempelajari tahsin Al-Quran, insya Allah bacaan kita akan semakin tambah bagus lagi, dan dengan keberkahan Quran yang kita dapatkan nanti akan menggapai sebuah kebahagiaan, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.